wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Marako Toli-Toli, Fakultas Perikanan, Program Studi Budidaya Perairan. Jadi kami di sini kelompok 5 terlebih dahulu akan memperkenalkan diri. Saya sendiri Abdul Ramadan, di sebelah kiri saya Salim Fajrin, di sebelah kanan saya Atika Ergale, dan di sebelah Atika. Ya, pada kesempatan kali ini kami akan sedikit menjelaskan tentang makroanatomi ikan nila, Oreochromis nilotuchus. Jadi ada 4 bagian yang kami akan jelaskan pada kesempatan kali ini. Yang pertama itu anatomi ikan nila, yang kedua sistem pernapasan ikan nila, yang ketiga sistem peredaran darah ikan nila, dan yang terakhir itu sistem pencernaan ikan nila. Jadi adapun bahan yang kami gunakan, yang pertama itu ikan nila, yang kedua gunting, dan yang terakhir itu cutter. Jadi langsung saja ke videonya, simak baik-baik. kita masuk pada bagian pertama, yaitu morfologi pada ikan nila. Pada ikan nila ini terdapat 3 bagian tubuh, yaitu bagian pertama, bagian kepala, kemudian bagian badan, dan bagian ekor. Pada bagian kepala ini terdapat mulut yang berfungsi sebagai tempat pertama kali makanan masuk, kemudian hidung sebagai alat penciuman, kemudian mata sebagai alat penglihatan, kemudian operculum atau tutupan insang sebagai alat pelindung insang dari luar. Kemudian kita masuk pada bagian badan ikan. Pada badan ikan terdapat sirip dada yang berfungsi sebagai alat penggerak atau perubah arah perjalanan ikan. Kemudian sirip punggung sebagai alat penyeimbang pada ikan. Kemudian sirip perut sebagai stabilisasi pergerakan pada ikan. Kemudian sirip anal juga berfungsi sebagai alat stabilisasi pada ikan, sama halnya dengan sirip perut. Kemudian yang terakhir itu sirip ekor, juga berfungsi sebagai alat penggerak pada ikan. Kita akan masuk ke proses pembedahan ikan nila. Seperti yang kita ketahui, ikan ini bernapas menggunakan insang. Insang ini terletak pada sisi kiri dan sisi kanan. Insang ini terdapat filamen-filamen yang berfungsi untuk menyaring oksigen. Pada proses pernapasan ikan nila, ketika mulut terbuka, ovarium akan tertutup dan air masuk ke dalam. Ketika mulut tertutup, ovarium akan terbuka dan air masuk dan air keluar. Kita masuk ke sistem peredaran darah ikan nila. Mana insang ini tempat terjadinya proses. Jadi pada proses peredaran darah ikan nila ini dimulai dari jantung yang dipompa oleh darah di sini darah dipompa oleh jantung, tepatnya pada ventrikel. Kemudian darah mengalir ke arah insang. Ini di sini terjadi proses difusi, di mana insang mengangkut oksigen dan mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida.
Jadi oksigen yang masuk ke tubuh ikan diserap oleh tubuh ikan. Jadi oksigen di sini berperan untuk menyediakan energi serta mendukung kekebalan tubuh ikan. Jadi setelah darah mengalir ke insang, darah akan menyebar ke seluruh tubuh ikan dan akan kembali ke jantung. Jadi sistem peredaran darah pada ikan nila ini dia dimulai dari jantung dan akan kembali ke jantung. Atau yang terakhir, memasuki sistem pencernaan ikan nila. Pencernaan pada ikan nila dimulai dari mulut. Di dalam mulut terdapat gigi dan lidah yang fungsinya untuk mengunyah dan dilanjutkan ke esofagus. Esofagus yang akan meneruskan makanan dari faring ke lambung. Dan di lambung terjadi proses pembentukan cime oleh proses mekanik dan kimiawi. Dan dilanjutkan usus kecil dan usus besar. Di dalam usus kecil dan usus besar akan terjadi proses pencernaan oleh enzim dan penyerapan berbagai nutrisi dan makanan. Dan dilanjutkan ke anus. Anus ini adalah sistem pencernaan terakhir pada ikan nila. Sedikit yang bisa kami paparkan mengenai makroanatomi ikan nila, semoga bermanfaat. Kami dari kelompok 5 memohon maaf jika ada salah kata. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.